Here we are, Rock, representatives of Christ's kingdom. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ku rajin memakan buah. Bukan hanya buah, tapi sayur juga. Tubuhku sehat, kuat dan bugar. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ku rajin memakan buah. Bukan hanya buah, tapi sayur juga. Tubuhku sehat, kuat dan bugar. Nyam-nyam, aku kenyang sekali. Makan siangku hari ini sedap sekali. Kidi, kamu sudah makan? Belum, Rocky. Aku tidak suka dengan menu makanan hari ini. Loh, kenapa Kidi? Apa yang salah dengan menu makan siang hari ini? Aku tuh gak suka makan sayur, apalagi makan buah. Aku gak suka sekali. Kenapa kamu tidak suka makan sayur dan buah, Kidi? Padahal itu kan makanan yang bergizi. Aku tuh hanya suka makan nasi dengan nugget atau nasi dengan ayam goreng saja. Aku tidak suka kalau disuruh makan sayur dan juga makan buah. Kidi, sayur itu kan mengandung banyak sekali vitamin buat tubuh kita, supaya kita tetap sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan setiap hari. Karena itu, aku suka sekali makan buah dan sayur. Oh iya ya Rocky, benarkah itu? Berarti mulai sekarang aku harus rajin makan buah dan sayur yang banyak supaya aku tetap sehat dan kuat. Begitu dong Kidi, itu baru benar. Sekarang kamu makan siang dulu. Setelah itu, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana Rocky? Ke kebunnya Kak Manda dan Kak Anggi. Kebetulan hari ini mereka akan memanen hasil kebun mereka. Kamu mau kan? Wah, aku mau. Ayo Rocky. Panen yang banyak, memanen pisang di kebun saya. Panen yang banyak, memanen pisang di kebun saya. Wah, aku senang sekali hari ini. Hasil kebunku sangat banyak. Aku akan membawa hasil panen ini pulang untuk dimakan bersama keluargaku. Dan juga ada beberapa yang akan aku jual. Hai Kak Anggi, sedang beristirahat ya? Tapi kenapa wajahnya terlihat sedih? Ada Kak Manda. Iya nih Kak Manda, Kak Anggi sedih. Karena sepertinya Kak Anggi tidak bisa panen jagung dan pisang deh bulan ini. Loh. Memangnya kenapa Kak Anggi tidak jadi panen bulan ini? Bukannya Kak Anggi dan Kak Manda menanam di waktu yang sama? Bibitnya pun kita beli bersama kan? Kenapa ya Kakak Anggi tidak bisa memanen jagungnya bulan ini? Apakah karena Kakak Anggi lupa menyiram jagungnya? Atau Kakak Anggi malah lupa dia punya jagung? Nah, kita akan mendengarkan ceritanya, tapi sekarang Kakak Joel mau semuanya ikuti dulu gerakan Kakak Joel. Semuanya yang siap, ayo bangkit berdiri. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3, tapi kayaknya kita coba dengan yang lain ya. Kita coba dengan bahasa Inggris. 1, 2, 3. Ikuti Kakak Joel. Aku senang jadi anak Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Aku senang jadi anak Tuhan Yesus. Wah, semuanya luar biasa. Sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di sekeliling kami. Meskipun ada banyak hal yang tidak enak di sekeliling kami, hal-hal yang tidak baik. Tapi kami percaya bahwa kami adalah anak-Mu, kami aman di dalam lindungan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami di hari ini, kami berdoa Roh Kudus di dalam kami, mengartikan kepada kami ibadah ini bagi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersukacita memuji Tuhan, buktikan kasih, menarilah. Bersukacita memuji Tuhan, buktikan kasih. Haleluya. Dalam Dia hidup, gerak, tumbuh. Dalam Dia hidup, gerak, dan bertumbuh. Bersukacita memuji Tuhan, buktikan kasih, menarilah. Bersukacita memuji Tuhan, buktikan kasih. Haleluya. Dalam Dia
yes. Yesus, Yesus memang sih. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yesus, Yesus memang sih. Aku mau jadi anaknya. Aku mau jadi temannya. Aku mau jadi anaknya selamanya. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yesus, Yesus emang sih. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yesus, Yesus emang sih. Aku mau jadi anaknya. Aku mau jadi temannya. Aku mau jadi anaknya selamanya. Aku mau bilang sama teman-teman bahwa iblis sudah dikalahkan. Hey, jangan takut. Tidak ada yang menandingi Yesus. Yesus memang jago. Yesus memang jago. Yesus, Yesus memang sih. Aku mau jadi anaknya. Aku mau jadi temannya. Aku mau jadi anaknya selamanya. Aku mau bilang sama teman-teman bahwa iblis sudah dikalahkan. Hey, jangan takut. Tidak ada yang menandingi Yesus. Yesus memang jago. Yesus memang jago. Yesus, Yesus memang sih. Aku mau jadi anaknya. Aku mau jadi temannya. Aku mau jadi anaknya selamanya. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yesus, Yesus emang sih. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yesus, Yesus emang sih. Jadi begini, memang apa yang dikatakan Kak Manda itu benar. Bibit jagung dan pisang itu kita belinya bersama. Tapi sebenarnya bibit yang sudah dibeli itu tidak jadi Kak Anggi tanam. Soalnya Kak Anggi takut pada saat benih ini ditanam akan ada banyak hama yang merusaknya. Tapi kalau tidak panen jagung berarti sebagai gantinya Kak Anggi panen sayuran kan? Kemarin selain beli benih jagung, Kak Anggi juga beli benih sayur-sayuran. Masalah itu, Kak Anggi juga tidak akan panen sayur nih Kak Manda. Karena Kak Anggi lihat sering turun hujan di bulan kemarin. Dan adanya berita kalau mau banjir. Jadi Kak Anggi takut deh untuk menanam bibitnya. Aduh. Kak Anggi ini terlalu khawatir dan takut. Padahal Kak Anggi belum mencobanya. Tapi Kak Anggi sudah lebih dulu takut dan khawatir. Ternyata kakak Anggi terlalu banyak khawatir, makanya dia tidak bisa memanen jagungnya bulan ini. Padahal kan kakak Anggi anak Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir harusnya. Nah, Kakak Jul masih ada satu cerita lagi, kali ini tentang penabur. Penabur yang akan menaburkan benihnya. Adik-adik yang siap untuk mendengarkan cerita, duduk yang manis dan memperhatikan. Selamat menikmati. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1-23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah.
Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Kak Manda, harusnya Kak Anggi tidak perlu takut dan khawatir ya jika benih ini tidak tumbuh. Kan Kak Anggi ini anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama Kak Anggi. Selama Kak Anggi taat membaca firman Tuhan dan melakukannya, pasti apa yang dikerjakan oleh Kak Anggi akan berhasil. Kak Anggi sudah mengerti sekarang. Jadi, jangan takut dan khawatir lagi ya. Ayo sekarang, ku bantu deh untuk menanam benih jagung dan sayurannya. Supaya beberapa bulan ke depan, Kak Anggi sudah bisa panen hasilnya. Ayo, terima kasih ya Kak Manda sudah mau membantu. Biur, 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 benih ditabur. Biur, 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 ditabur lagi. Yang semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah, kita sudah mendengar ceritanya. Sekarang Kakak Joel ingin bertanya. Karena benih itu adalah firman Tuhan dan tanah-tanah yang tadi ada di pinggir jalan, tanah berbatu, semak belukar, dan tanah yang subur adalah sikap hati kita.
sekarang adik-adik ingin memiliki sikap hati yang mana? Kalau kakak Joel sih pengen punya hati yang subur. Karena waktu benih itu jatuh, bertumbuh dan berakar kuat. Hingga berbuah banyak. Artinya kita saat mendengarkan firman Tuhan harus percaya. Yang kedua, melakukannya. Percaya saja belum cukup, melakukan tanpa percaya itu tidak baik. Jadi percaya dan melakukan. Nah, melakukan seperti apa ya? Melakukan seperti membantu orang tua di rumah. Baik dengan sesama dan membantu orang lain. Itu adalah contoh kita melakukan firman Tuhan di rumah. Dan kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Manda dan Kak Anggi bahwa kita tidak perlu khawatir karena bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar atau kuat, tapi karena kita anak Tuhan Yesus. Sekali lagi, sekarang Kakak Joel mau semuanya ikut gerakan Kakak Joel. Tapi tadi kita sudah mulai dengan bahasa Inggris, kita jalan-jalan dulu nih. Sekarang kita ke bahasa Jepang. Ikuti sama-sama ya. Ichi, ni, san. Sekali lagi, ichi, ni, san. Aku senang jadi anak Tuhan Yesus. Sekali lagi, ichi, ni, san. Aku senang jadi anak Tuhan Yesus. Yang harus dilakukan, jangan menunggu, jangan menunda. Kita semua ada perannya, taat saja, belajar percaya. Semua untuk kebaikan kita, tabur yang baik takkan menuanya. Taat saja dan belajar percaya. Jangan pakai cara pikir kita. Taat saja dan belajar percaya. Ketaatan bawa berkat kita. Lakukanlah yang harus dilakukan. Jangan menunggu, jangan menunda. Kita semua ada perannya. Taat saja, belajar percaya. Semua untuk kebaikan kita. Tabur yang baik kita akan menuanya. Taat saja dan belajar percaya. Jangan pakai cara pikir kita. Taat saja dan belajar percaya. Ketaatan bawa berkat kita. Taat saja dan belajar percaya. Jangan pakai cara pikir kita. Taat saja dan belajar percaya. Ketaatan bawa berkat kita. Ketaatan bawa berkat kita. Ketaatan bawa berkat kita. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah mengikuti ibadah kami dari awal hingga mau akhir. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima. Firman-Mu adalah benih kehidupan bagi kami. Meskipun kami masih kecil, kami mau menerima itu dengan hati, dengan tanah yang subur. Agar berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan Yesus. Kami selesai dengan ibadah kami Tuhan Yesus, tapi kami tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan kami. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini kami menjadi tanah yang subur. Kami menjadi tanah yang siap untuk ditabur firman Tuhan yang berbuah banyak bagi banyak orang. Kami tidak berdoa dengan nama lain, tetapi dalam satu nama yang menyelamatkan kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Here we are, Rock, representatives of Christ's